Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Tirma Butar-Butar, salah satu mahasiswi mata kuliah Psikologi Belajar. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai permasalahan akademik burnout atau kejenuhan belajar. Burnout mulai mendapat perhatian khusus dari segala penjuru negara. Hal ini dapat kita jumpai dari beberapa karya yang semakin banyak mengkaji tentang burnout dari berbagai permasalahan-permasalahan tertentu. Permasalahan burnout sendiri berpotensi terjadi kepada siapapun yang merasa terbebani atas kegiatan atau rutinitas harian yang dilakukan dalam bidang atau profesi apapun, misalnya dokter, perawat, pegawai, maupun juga pelajar itu sendiri. Menurut Yang 2004, akademik burnout mengacu pada stres, beban, atau faktor psikologis lainnya karena proses pembelajaran yang diikuti pelajar sehingga menunjukkan keadaan kelelahan emosional, kecenderungan untuk depresionalisasi, dan perasaan prestasi pribadi yang rendah. Kemudian menurut pendapat lain yaitu Scott Valley 2002 menambahkan bahwa akademik burnout mengacu pada perasaan lelah karena tuntutan studi, memiliki sikap sinis terhadap tugas-tugas perkuliahan, dan perasaan tidak kompeten sebagai mahasiswa. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Rath 2017 yang mendefinisikan akademik burnout sebagai kurangnya minat seseorang dalam memenuhi tugas, rendahnya motivasi, dan kelelahan karena persyaratan pendidikan, sehingga munculnya perasaan yang tidak diinginkan dan perasaan tidak efisien. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Muna 2013 yang mengatakan bahwa akademik burnout adalah salah satu kondisi mental di mana seorang pelajar mengalami kebosanan yang amat sangat untuk melakukan aktivitas belajar. Dan kebosanan tersebut membuat motivasi belajar dan menurunnya prestasi belajar. Timbulnya rasa malas belajar yang besar. Dari keempat pendapat tadi, dapat disimpulkan bahwa akademik burnout pada pelajar adalah pelajar yang memiliki perasaan yang lelah karena tuntutan studi dari proses pembelajaran yang diikuti sehingga menimbulkan kecenderungan untuk depresionalisasi, perasaan prestasi pribadi yang rendah, dan juga perasaan tidak kompeten sebagai pelajar. Faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami akademik burnout terdiri dari dua faktor, meliputi faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal meliputi usia, jenis kelamin, kondisi fisik siswa, dan juga kondisi psikis siswa. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan sekolah yang kurang kondusif, metode mengajar yang dibawakan oleh guru, dan juga tugas-tugas yang diberikan bersifat monoton dan kurangnya dukungan dari orang tua maupun guru. Adapun strategi guru BK dalam menghadapi burnout siswa yaitu dengan diadakannya layanan-layanan bimbingan konseling di sekolah. Layanan yang digunakan guru sebagai strategi mengatasi burnout siswa yaitu dengan langkah awal yang dilakukan yaitu asesmen. Asesmen yaitu menilai atau mengenali siswa secara mendalam dari berbagai aspek. Hal ini penting dilakukan oleh guru BK agar dapat menggali informasi lebih dari siswa yang bermasalah untuk dilakukan proses tindakan konseling yang akan dilakukan untuk membantu siswa mengatasi permasalahannya. Setelah dilakukan asesmen, dilanjutkan dengan layanan konseling perorangan atau konseling individu agar siswa merasa lebih private dan juga lebih terbuka, yaitu layanan bimbingan konseling individu yang memungkinkan siswa mendapat layanan secara langsung secara perorangan, yaitu secara tatap muka dengan guru BK untuk membantu siswa secara individu dapat mengatasi permasalahan yang dialami. Adapun mata pelajaran budi pekerti yang diampu oleh guru BK
Nah, perannya guru BK ketika mengajar yaitu memberikan motivasi dan juga permainan-permainan yang menstimulasi siswa agar tidak jenuh di kelas. Pada mata pelajaran tersebut, guru BK diharapkan tidak memberikan tugas seperti menulis ataupun menjelaskan teori-teori yang terlalu banyak dikarenakan siswa sudah jenuh dengan pelajaran-pelajaran lain atau pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Diharapkan dengan hadirnya guru BK di kelas dapat merefresh semangat belajar siswa. Kita sudah mengetahui apa itu academic burnout, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya academic burnout, dan juga solusi guru BK dalam menangani siswa yang mengalami academic burnout. Semoga video ini dapat menjadi sumber pengetahuan baru mengenai academic burnout. Bagi calon dan juga guru BK, semoga kita dapat memfasilitasi siswa yang mengalami permasalahan academic burnout. Dan bagi pelajar dan juga siswa, semoga kita dapat meminimalisir terjadinya academic burnout. Jika kamu lelah, belajarlah untuk beristirahat, bukan untuk berhenti. Hanya karena kamu lelah bukan berarti kamu hancur. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.